Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad abduhu wa rasuluh. Mahkumu kitabih. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita berikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena izin dan kasih sayangnya pada siang berbahagia ini kita masih berikan taufik hidayah berupa kesehatan, keselamatan serta kelapan waktu kita dapat hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian daripada itu salat dan salam mari kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat beliau dan kita pengikutnya. Mudah-mudahan kita mengharapkan syafaatnya pada hari yang kelak. Adapun judul khutbah kita siang hari ini, meraih kemenangan di bulan Ramadan. Sesulit apapun keadaannya, hati kita tidak boleh goyah dan iman tidak boleh lemah. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang, yang diharamkan, apa yang dilarang dan diharamkan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, musim kebaikan itu telah hadir di tengah-tengah kita. Musim maghfirah dan rahmah itu telah berada di depan mata. Akan tetapi musim pendik COVID-19 tahun yang beranjak dari kita, wabah ini masih terus menyerang kita. Ya, Ramadan telah tiba, tapi corona masih terus membawa tidak tentu. Hadirin yang dirahmati Allah, situasi saat ini memang berbeda, tidak seperti biasanya. Kita pada Ramadan tahun ini mungkin tidak sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kondisi perekonomian sebagai besar masyarakat pada Ramadan tahun ini mengalami penurunan dan terus melemah. Situasi dan kondisi memang berubah, tapi hati kita tidak boleh berubah. Dalam menyikapi perkembangan terkini, sesulit apapun keadaannya, hati tidak boleh goyah dan iman tidak boleh lemah. Mari kita terus mengasah senjata sabar dan syukur kita. Inilah saatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita betul-betul memiliki sifat sabar dan syukur, ataukah sabar dan syukur selama ini hanya selokan di bibir saja? Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kita perlakukan Ramadan tahun ini sebagaimana kita memperlakukan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kita raih ampunan, keberkahan, rahmat Allah dan pembebasan dari api neraka pada Ramadan ini. Sebagaimana hal itu juga kita lakukan dengan penuh semangat pada Ramadan sebelumnya. Semangat ibadah kita harus tetap membaca. Api motivasi kita harus senantiasa menyala.
gairah kebajikan dalam diri kita harus selalu kita jaga. Ibadah bisa dilakukan di mana saja. Jika tidak memungkinkan di masjid dan di musalla, maka dapat dilakukan di rumah bersama keluarga. Pada Ramadan tahun ini kita tidak hanya berjuang melawan godaan setan dan hawa nafsu, tapi kita juga sedang berlaga di medan perang melawan keadaan yang membuat banyak orang menjadi panik, takut, resah, susah, risau, galau, khawatir, ketar-ketir, was-was, mencaci, memaki, mencerca, tidak sabar dan tidak bersyukur. Kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Kita keadaan dengan menjaga hati. Hati kita harus tetap jernih, tidak boleh dikotori dengan limbah-limbah kepanikan dan ketakutan. Hati kita tidak boleh dilanda kepanikan dan ketakutan, tapi harus tetap menjaga kewaspadaan. Ibadah jangan ditinggalkan, tapi protokol kesehatan juga jangan diabaikan. Ikhtiar lahir tetap dijalankan, tapi tawakal kepada Allah jangan sampai menjauh dari hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lakukan ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan wahtisaban, agar kita meraih ridha Allah dan memperoleh pengampunan dosa darinya. Kita lakukan ibadah dengan iman yang kokoh dan niat semata-mata kepada Allah. Iman yang kokoh artinya beriman bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang wajib disembah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada segala sesuatu, menakdirkan segala sesuatu, menghendaki terjadinya segala sesuatu, dan berbeda dengan segala sesuatu. Apapun yang terjadi adalah kehendaknya, apapun yang berlaku adalah takdirnya. Kita yakini bahwa di balik setiap keadaan, di balik setiap kejadian pasti ada hikmah, pelajaran dan makna yang terkandung di dalamnya. Niat karena Allah artinya niat semata-mata mengharap ridha dari Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari semua hamba, bukan karena ingin mendapatkan simpati dari teman dan tetangga, murni karena Allah, bukan karena yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena dilandasi oleh iman dan niat semata karena Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Riwayat hadis Muslim. Dan beliau bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang menghidupkan di malam-malam Ramadan dengan salat-salat sunnah dan ibadah yang lain karena dilandasi oleh iman dan niat semata mengharapkan ridha Allah, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita lakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan dengan iman yang benar, niat yang benar, tata cara yang benar. Kebenaran iman, kebenaran niat dan kebenaran tata cara hanya dapat diwujudkan jika kita berilmu. Oleh karenanya jangan bosan mengaji ilmu agama, karena ilmu agamalah yang akan menuntun kita untuk menapaki jalan yang kehidupan di dunia ini dengan selamat, dan menunjukkan kepada kita jalan untuk meraih derajat takwa. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.